Hidup dalam ketaatan serta penyembahan kepada Allah diwujudkan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Dengan demikian kita akan menjadi pembawa damai bagi sesama. Dalam Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik." Umat, mari berdiri untuk memulai ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian umat PKJ 4 ayat 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan melalui Putramu Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus memberikan sukacita dan pengharapan dalam hidup kami, bahwa Engkaulah Allah yang penuh kuasa di atas segala kuasa apapun. Kami hendak menyatakan syukur di dalam persekutuan denganmu melalui ibadah keluarga pada malam ini. Berkenanlah Bapa memberkati ibadah kami ini. Dalam nama Putramu Yesus kami berdoa. Amin. Umat, silakan duduk. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 10. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkaulah mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Umat, kita sambut pujian Mazmur dari Kidung Jemaat 60 ayat 1 dan 3. Hai makhluk alam semesta.
penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya, api penghangat penyenang, gagah periang dan terang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara, sekarang kita mendengar renungkan firman Tuhan. Terlebih dulu kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, sumber kekuatan kami, ketika kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti tapi juga mau menyambut serta melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan ini. Kuasai pikiran dan hati kami, pendengaran yang kami mau ungkap nyatakan, kiranya untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Sekarang bersabdalah ya Yesus, sumber kehidupan dan kekuatan, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berdiri mari kita mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak cara. Ada banyak upaya yang dilakukan seseorang untuk menjaga agar kesehatan tubuhnya dapat terpelihara dengan baik. Supaya apa? Bisa jadi biar umur panjang, atau juga supaya dapat menikmati hidup selama mungkin. Apalagi kalau disertai dengan fasilitas-fasilitas yang dirasa mencukupi. Membuat seseorang merasa dan berupaya untuk bagaimana dia dapat nikmati hidup ini dengan semua yang ada dan dengan kekuatan kesehatan tubuh yang prima. Saudara-saudara, di zaman sekarang misalnya, banyak cara yang dilakukan oleh seseorang
dan banyak sarana yang juga disiapkan, ditawarkan oleh kelompok-kelompok ataupun juga pribadi-pribadi untuk dapat melaksanakan olah jasmani, olah tubuh, olah raga demi kesehatan dirinya. Ada yang mulai dari tanpa biaya, misalnya jalan sehat. Atau juga bahkan yang mengeluarkan biaya, mulai dari biaya yang sedikit tapi juga sampai jutaan. Ada alat, ada sarana untuk itu. Atau juga saudara-saudara, tidak sedikit orang yang menjaga tubuhnya, raganya dengan makan atau minum minuman yang bergizi, penuh gizi. Juga konsumsi suplemen, vitamin, dan macam-macam. Saudara-saudara, apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini yang sampai saat ini masih belum dapat ditemukan vaksinnya atau obat penangkalnya yang paten. Memang lagi diupayakan. Nah, kiat yang dilakukan manusia, seseorang di tengah pandemi COVID-19 ini tujuannya supaya tidak terpapar oleh virus tersebut. Oleh sebab itu, maka dia jaga tubuhnya, tapi juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, berarti banyak cara, banyak upaya yang bisa kita lakukan menjaga dan membuat raga tubuh kita menjadi kuat. Tapi ternyata saudara-saudara, semua itu tidaklah cukup. Memang sekarang ini kita dituntut untuk menjaga agar imun tubuh kita tetap baik. Imun tubuh kita tetap baik. Supaya tidak mudah terserang penyakit. Tapi saudara-saudara, jangan salah. Imun harus dijaga, tapi iman kita juga harus tetap kuat. Untuk dapat menghadapi, menjalani berbagai macam kehidupan, persoalan hidup yang ada. Ada dua hal saudara-saudara yang harus kita perhatikan. Ketika kita dipercaya kehidupan oleh Tuhan sampai pada saat ini, sampai nanti juga ke depan. Dua hal ini yang mestinya harus dilakukan, dijalankan secara berimbang. Yaitu dua hal saudara-saudara, imun tubuh dan iman diri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal ini harus dijaga selaku umat Tuhan dan secara seimbang. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita hanya peduli dengan imun tubuh, kekuatan, kesehatan diri, kita upayakan sedemikian rupa. Tubuh memang sehat, tubuh memang segar, tidak mudah sakit karena antibodinya tangguh. Tapi saudara-saudara, kalau iman kita rapuh, maka sia-sialah yang kita jalani secara jasmani. Bahkan bukan tidak mungkin saudara-saudara malah berujung pada bencana.
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, itu kalau kita hanya fokus menjaga imun tubuh, kekebalan tubuh, kekuatan tubuh, kesehatan tubuh. Tapi kalau kita abaikan iman kita, percuma. Tapi sebaliknya juga, kalau misalnya kita hanya menjaga, memelihara iman kita, sementara imun diri, imun tubuh jasmani ini kita abaikan. Kira-kira menurut saudara-saudara apa jadinya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang terjadi adalah mungkin kita menjadi orang yang sakit-sakitan. Mungkin kita menjadi orang yang mudah terpapar penyakit. Akibatnya tentu saja kita hidup tidak nyaman. Bahkan banyak mengalami penderitaan. Kita tidak bisa menikmati hidup. Atau saudara-saudara, saya beri contoh, meskipun sebenarnya contoh ini sedikit ya ekstrim. Perhatikan orang yang hanya berpikir dia harus menjaga iman. Terlepasnya, iman yang dia jalani itu baik atau benar. Karena ternyata berdasarkan iman menurut mereka yang mereka miliki, mereka hanya berpikir untuk jaga iman yang mereka miliki itu, dan kemudian bahkan tidak peduli dengan iman yang dimiliki orang lain. Bahkan juga beranggapan bahwa iman yang dia miliki itulah satu-satunya yang benar. Iman orang lain yang menurut mereka berbeda dengan mereka itu tidak benar. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang seperti yang kalau kita lihat di luar sana. Mereka berpikir, mereka merasa mereka menjadi orang yang saleh, soleh. Orang lain bahkan kafir, berdosa, tidak ada harganya. Dan kalau ada orang yang berbeda dengan iman mereka, apa yang terjadi? Mereka dengan mudah untuk menghabisi nyawa, mengakhiri nyawa orang yang dianggap berbeda dengan dia. Pembunuhan, pemboman terjadi di mana-mana atas dasar mereka katakan memperjuangkan iman kepada Allah. Sementara orang lain yang tidak sama harus di bumi hanguskan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini salah satu contoh ekstrim di mana kita menyaksikan ada aja orang-orang yang merasa iman yang mereka miliki, iman yang dia miliki itulah iman yang sebenarnya, iman yang pasti, iman yang kalau tidak sama dengan orang lain harus dibinasakan. Padahal saudara-saudara yang kita tahu, ketika kita beriman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus juru selamat kita, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yesus mengajarkan berilah diri ini. Pertama memang untuk Tuhan. Tapi yang kedua, berilah diri ini untuk menjadi berkat, contoh, teladan, melakukan kebaikan bagi banyak orang.
bukan malah membinasakan orang lain. Apalagi dengan embel-embel karena tidak sama dengan dirinya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan mengaruniakan kehidupan, yang pasti Dia menghendaki saudara-saudara agar kita dapat menjaga dan menghargai hidup yang Tuhan percayakan ini sedemikian rupa sehingga menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, hidup yang dipercayakan Tuhan kita harus jalani secara seimbang. Pertahankan tubuh kesehatan dengan baik, tapi juga perkuat iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat lakukan, kerjakan, jalani. Berdasarkan bacaan kita ayat 1 dan yang kedua. Sebagaimana Allah, Dia tetap beristirahat pada hari ketujuh. Dan Dia juga menghendaki kita mampu menjalankan tugas tanggung jawab dalam kebenaran dan ketaatan, tapi juga mengingat ada waktu di mana kita harus bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu di mana kita harus memberi diri untuk Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan. Jalani ini. Lakukan semua ini dengan kebenaran dan ketaatan. Ada banyak persoalan yang kita hadapi memang, tapi percayalah Tuhan menolong dan memberkati. Terutama berilah diri, terus mengungkapkan hidup, memuliakan Tuhan, selalu suka dan ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari saudara-saudara kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah ya Tuhan kami, Yesus Kristus sumber kekuatan kami, Juru Selamat kami. Ketika Tuhan kami boleh dengar renungkan firman-Mu,
Ajar dan kuatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, untuk kami dapat mengalami kehidupan yang mampu terus menjaga, memelihara kehidupan, baik kehidupan jasmani supaya tetap sehat dan kuat. Imun diri kami harus jaga dan pelihara, tapi juga kami harus menjaga dan memelihara iman diri kami kepadamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, sehingga kami dapat jalani kehidupan ini dengan sukacita dan penuh pengharapan ada Tuhan senantiasa mendampingi dan setia menolong kami. Pada saat ini kami berdoa padamu ya Tuhan, ketika kami ada di dalam persekutuan ibadah, sekalipun dengan jemaat-jemaat yang di rumah saja, tapi kami tetap naikkan hati pikiran kami. Kami bersatu hati sampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati pelayanan kesaksian, persekutuan yang kami jalankan sebagai jemaat GPIB Bukit Moria. Siapapun adanya kami, apapun fungsi dan profesi kami, di tengah persekutuan jemaat Tuhan, kami selaku diaken, penatua, pendeta bersama dengan unit-unit misioner yang ada, kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, kami mohon ya Tuhan, karuniakan kami kekuatan iman dan juga kesehatan tubuh ini, supaya kami tetap dapat jalani hidup dan mendatangkan kebenaran, kebaikan di hadapan Tuhan. Baik selaku pribadi, keluarga, kami selaku persekutuan umat Tuhan, kami di tengah lingkungan masyarakat di mana kami tinggal, kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan kuasai kami, beri kekuatan, ada harapan, pergumulan, Tuhan menolong kami. Ada kerinduan untuk mengalami masa depan yang baik ketika Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan campur tangan dan memberi kesempatan untuk kami mengalami hal itu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi kami semua. Tuhan memberkati dalam hidup pribadi keluarga. Tuhan selalu hadir dalam hidup rumah tangga setiap jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan, Tuhan menolong menyertai kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam hidup bermasyarakat, hidup berbangsa, bernegara, di tengah situasi kondisi baik juga politik ataupun ekonomi dan juga kesehatan. Tuhan tolonglah kami, tolonglah bangsa dan negara kami, tolonglah pemerintahan kota Jakarta ini supaya dapat membangun, mengupayakan dan menjalaninya dengan baik dan benar, supaya Tuhan juga suka memberkatinya. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan juga pakai kami untuk kami dapat membangun, membina hubungan baik bersama orang lain, baik yang seiman ataupun tidak. Kami sama-sama mau mengupayakan apa yang baik bagi negara, bangsa, dan juga di tengah masyarakat kota Jakarta ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bergumul, bermasalah, yang menggumuli kehidupannya oleh karena belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pasangan hidup bagi anak-anak muda. Tuhan juga menolong menyertai mereka. Tuhan ikut campur tangan untuk pergumulan hidup mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang Tuhan nyatakan kuasa dan karyamu, salah seorang anggota yang dikasihi, Tuhan sudah panggil menghadap Engkau. Tuhan kiranya memberi kekuatan, Tuhan memberi penghiburan, Tuhan juga yang menjaga, menyertai
dan memelihara mereka. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami semua ketika kami mau jalani hidup ini sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Kami sadar keterbatasan kelemahan diri kami. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Beri kami kesempatan untuk kami dapat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ampunilah dosa-dosa kami. Ini ya Tuhan doa kami yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita semua. Persembahan yang Bapak dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria dengan nomor rekening BNI nomor 117 60924 atas nama Gereja PIB Bukit Moria. Kami mohon setelah Bapak dan Ibu mentransfer dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor telepon 0853 10 83 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling, Kasir GPIB Bukit Moria. Dapat juga di-store ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih. Mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sebagai ungkapan bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat, sumber berkat, serta sumber damai sejahtera dalam kehidupan kita, sambil mengingat nas Alkitab yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 84 bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu.
Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur secara bersilih ganti. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber berkat dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki saat ini ada pemberian daripadamu saja. Kasih-Mu yang besar telah menyelamatkan kami. Saat ini kami mengungkapkan rasa syukur atas kasih dan kemurahan yang Engkau nyatakan dengan memberi persembahan. Kiranya Bapa berkenan memberkati persembahan kami ini. Pakailah kami dan persembahan ini untuk mewujudkan kasih Allah kepada orang lain demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara dengan berdiri kita menyambut amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku menghantar kita untuk mengalami berkat Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.